Poverty. Hello friends, welcome back. In this video, we will discuss together about SDGs and poverty, especially in Indonesia. I will explain it in Bahasa. Before that, I want to thank all of you for taking the time to watch this video. I hope this can be useful. Hal yang paling pertama yang harus kita ketahui adalah apa itu SDGs. Jadi SDGs itu adalah suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Dalam SDGs sendiri terdapat 17 tujuan adanya SDGs itu. Yang pertama menghapus kemiskinan, yang kedua mengakhiri kelaparan, yang ketiga memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung, keempat memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, yang kelima mencapai kesetaraan gender, yang keenam memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih, yang ketujuh memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, yang kedelapan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang kesembilan membangun infrastruktur yang tangguh, yang ke-10 mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara, dan masih banyak lagi. Dan yang akan kita bahas saat ini adalah menghapus kemiskinan. Kenapa kita membahas kemiskinan? Karena kemiskinan merupakan tujuan utama yang harus bisa dicapai di program SDGs ini. Menghapus kemiskinan berarti mengakhiri kemiskinan dimanapun dan dalam bentuk apapun. Kita bisa melihat bagaimana perkembangan kemiskinan yang ada di Indonesia dari tahun 1999 sampai 2018. Lalu, apa saja target yang perlu kita capai untuk bisa menghapus kemiskinan? Ada 7 poin. Yang pertama, menghapus kemiskinan ekstrim, mengurangi setidaknya separuh dari jumlah penduduk miskin, di tingkat nasional mengimplementasikan sistem dan ukuran perlindungan sosial yang tepat, memastikan semua penduduk membangun yang dibutuhkan, memastikan mobilisasi sumber daya, dan menciptakan kerangka kerja kebijakan pada level nasional. Dengan pertimbangan bahwa kemiskinan masih menjadi problem di berbagai negara di dunia, maka penghilangan kemiskinan dan kelaparan pada 2030 menjadi tulang punggung dari tujuan agenda pembangunan berkelanjutan. Selain karena kemiskinan dan kelaparan masih sebagai problem dunia, menjadikan penghapusan kemiskinan sebagai tujuan utama diarahkan untuk menjamin keberlanjutan capaian SDGs. Persoalan kemiskinan ditempatkan dalam kerangka multidimensi, yaitu melihat kemiskinan dari berbagai dimensi dan memandang penyebab kemiskinan dari berbagai sisi. Tujuan pertama dari 17 tujuan SDGs adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Tujuan utama tersebut harus menjadi tema pembangunan, agenda utama dan berkelanjutan yang melatari berbagai tujuan pembangunan lainnya seperti infrastruktur, pariwisata, pangan, energi, dan lain-lain. Di dalam RPJPN 2005-2025, masalah kemiskinan dapat dilihat dalam kerangka multidimensi, karenanya kemiskinan bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan. Lalu apa saja sih dampak kemiskinan itu? Yang pertama adalah kriminalitas meningkat, dan yang kedua adalah angka kematian yang tinggi, dan yang terakhir akses pendidikan yang tertutup. Selain adanya dampak, pasti ada juga faktor yang membuat adanya kemiskinan itu. Faktor tersebut adalah rendahnya kualitas pendidikan. Seperti yang kita tahu, kemiskinan masih dan akan selalu dipandang sebagai masalah yang serius bagi negara-negara di dunia, khususnya negara berkembang. Kemiskinan tidak hanya merujuk pada dimensi ekonomi saja. Kemiskinan itu merupakan masalah multidimensi. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sendiri memiliki persentase kemiskinan sebanyak 9,41%, dengan Papua sebagai provinsi yang paling banyak mengalami kemiskinan dan DKI Jakarta yang paling sedikit mengalami kemiskinan. Data ini diambil di tahun 2018. Indonesia di tahun 2015 berhasil memasuki 15 negara yang mengalami penurunan tingkat kemiskinan yang drastis, dan Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-11 dengan 2,11% penurunannya. Sangat membanggakan ya. Ini adalah perkembangan kemiskinan di Indonesia pada tahun 2015, 2016, dan juga 2018. Jadi setiap tahun itu dibagi menjadi 2 semester. Yang pertama di tahun 2015. Pada semester 1 2015 Indonesia mencapai tingkat kemiskinan sebanyak 11,22%,
dan pada semester yang kedua mengalami penurunan hingga mencapai 11,13%. Di semester pertama tahun 2016, Indonesia mengalami penurunan lagi hingga mencapai 10,86%, lalu di semester 2 mengalami penurunan lagi ke 10,70%. Di semester 1 tahun 2018, Indonesia mencapai tingkat kemiskinan sebanyak 9,82%. Kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah yang serius sejak era pasca kemerdekaan hingga saat ini. Menurut BPS, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan dengan pendekatan pengeluaran. Penduduk dikatakan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Nah, oleh karena itu, program-program pembangunan khususnya di pedesaan perlu ditingkatkan dan diawasi secara berkelanjutan untuk mengurangi ruang ketimpangan. Pemerintah bukannya tinggal diam di sini. Program dana desa yang diluncurkan diharapkan mampu mengurangi ketimpangan kesejahteraan di wilayah desa dan kota. Efektif atau tidaknya menjadi tanggung jawab pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah setingkat di atasnya juga berperan dalam pengawasan penggunaan dana desa tersebut. Keberhasilan pengelolaan dana desa secara tidak langsung memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat di wilayahnya. Kesempatan kerja menjadi terbuka dengan adanya peluang modal usaha maupun kebutuhan akan tenaga kerja dalam melaksanakan pembangunan desa. Setelah itu terpenuhi, bukan tidak mungkin kemiskinan dan ketimpangan di wilayah pedesaan akan semakin surut. Masyarakat secara tidak langsung juga turut membantu pemerintah dalam menyukseskan tujuan SDGs di Indonesia, dan bersama-sama masyarakat dunia menuju kehidupan dunia yang lebih baik dan sejahtera. Lalu selanjutnya kita akan membahas nih, bagaimana cara menanggulangi kemiskinan tersebut. Kita tidak perlu melakukan sesuatu yang berat karena ada alternatifnya. Untuk membuat alternatif penyelesaian permasalahan kemiskinan yang menjadi beban tidak kunjung usai, Indonesia harus berkaca dan menelaah kembali perencanaan penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan di masa-masa sebelumnya. Apa yang akan dilakukan Indonesia dan perkiraan seberapa besar dampak yang terjadi atas upaya yang akan dilakukan dapat ditelaah dari mempelajari penanggulangan kemiskinan yang lampau dan yang telah dilakukan. Jadi, artinya itu kita bisa mengoreksi apa yang sebenarnya perlu kita lakukan. Untuk pemerintah misalnya bisa menyediakan bantuan kepada masyarakat atau bisa memperbincangkannya lagi bersama pemerintah lainnya, dan kita sebagai pelajar harus bisa mencapai pendidikan setinggi mungkin. Zaman sekarang sudah modern, apapun yang ingin kita cari bisa kita dapatkan. Jadi kita bisa mendapatkan apa yang belum bisa kita dapatkan di masa lampau. Jadi kita bisa memberikan kontribusi kepada negara, bahkan dunia, dengan memberikan apa yang sudah kita dapatkan dari teknologi sekarang ini, sehingga kemiskinan di dunia ini bisa teratasi dan tertanggulangi. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Semoga kita bisa menanggulangi kemiskinan yang terjadi di kehidupan kita ini, sehingga kedepannya kita bisa hidup dengan layak dan dengan sejahtera. Thank you for watching. See you to the next video. Bye bye.